Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat iman Islam, dan khusus kita masih diberikan hidup di bulan Ramadan ini, khusus lagi sampai pada 10 hari yang terakhir. Maka dalam rangka agar kemudian kita menghabiskan waktu di 10 hari yang terakhir dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka malam hari ini sebelum kita tarawih kita adakan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi yang kemarin yang belum selesai daripada nanti jadi PR maka kita sambung lagi materi yang kemarin. Kita ulangi secara cepat saja bahwasanya yang pertama, harta kita itu ada hak orang lain. Kemudian orang yang membayar zakat atau mengeluarkan sedekah dari hartanya itu menjadi sebab masuk surga, kemudian bisa menyelamatkan orangnya dari panasnya hari kiamat dan menjadi naungan buatnya. Kemudian orang-orang yang mau bersedekah atau mau mengeluarkan zakat, hartanya nggak akan berkurang tapi justru akan bertambah. Kemudian menjadi sebab Allah turunkan kenikmatan, Allah turunkan hujan, itu karena masih adanya orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian zakat atau sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang baik sekitar kita itu bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab terampunnya dosa-dosa. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Adapun akibat orang yang tidak mau membayar zakat, kemarin kita sudah bahas, yaitu yang pertama, dia disiapkan neraka wail, di mana memang diperuntukkan untuk orang-orang musyrik, wabil khusus orang-orang musyriknya juga enggan untuk membayar zakat. Kemudian harta-harta yang ditimbun akan kemudian dicairkan. Kalau sekarang THR-nya cair gitu, itu kan duit ya. Nah, tapi kalau nanti harta yang kita timbun, walaupun hartanya itu bentuknya duit kertas, maka akan dicairkan dalam bentuk logam, lalu kemudian akan disetrikakan ke dahi kita, batuk kita, ke perut kita, dan ke punggung kita. Dan itu sebuah kondisi yang sangat mengerikan. Dan kemudian Allah mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini adalah harta yang kamu timbun-timbun, yang kamu simpen-simpen, yang tidak kamu zakati, yang tidak kamu sedekahi, dan rasakan apa yang kemudian kamu timbun ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian efek berikutnya adalah harta itu yang tidak dizakati akan dijadikan ular yang gede, taringnya 2, kemudian akan belebet melilit orang yang menimbunnya. Kemudian dia pun mengatakan, ana ma luka ana kanzuka, aku ki bondomu, aku ki simpenanmu. Nah, maka orang-orang yang beriman ketika kemudian mendapatkan ada janji kebaikan dan ada ancaman, maka tentu kita termasuk orang-orang yang kemudian takut. Bahkan Abu Bakar As-Siddiqul Akbar sampai mengatakan, wallah, demi Allah, la uqatilanna man faraqa bainas shalah was zakah. Aku akan memerangi, aku akan melawan, aku akan menumpas orang-orang yang kemudian membedakan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Artinya dua-duanya wajib, dan bagi orang yang mampu ya tentu zakat itu juga wajib sebagaimana sholat itu diwajibkan. Kemudian perintah memungut zakat juga ada di dalam Quran, surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim. Ambillah harta dari sebagian mereka, zakatnya, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka agar kemudian doamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Kemudian Nabi SAW bahkan mengatakan, waman mana'aha fa innaha akhiduha wa satru maliha. Siapa yang enggak mau bayar zakat, maka pemerintah itu bisa mengambilnya dengan paksa dan bahkan mengambil denda, yaitu setengah hartanya diambil juga sebagai denda, itu juga bisa. Kemudian terkait dengan zakat itu ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu terdiri dari 7 kemarin. Yang pertama itu emas, perak. Emas itu batasnya dan nisab sama haul. Nisabnya 85 gram. Kalau jenengan punya dan tersimpan selama 1 tahun, maka zakatnya 2,5%. Perak itu 595 gram. Kalau jenengan punya dan tersimpan selama 1 tahun, maka zakatnya adalah 2,5%. Nah, kemudian terkait uang maka menggunakan nisab perak yaitu 595 gram,
yang kalau dijadikan duit ya sekitar 6 juta. Kalau jenengan punya duit minimal 6 juta tersimpan selama 1 tahun, maka keluar zakatnya 2,5%. Kemudian kalau binatang ternak itu ada unta, sapi, kambing dan seterusnya. Unta 5 ekor nisabnya, sapi 30 ekor, kemudian kambing 40 ekor. Nah, jenengan punya yang mana? Nek pitik piye Mas? Kalau ayam enggak keluar zakatnya. Nek ingu tekek piye Mas? Ya itu juga enggak keluar zakatnya. Kan ada orang ingu tekek sekarang ini. Ingu bulon barang di. Ya tapi terawat tuh zakat ya, walaupun ingu tekek terus dijual. Nah, kemudian yang kelima, zakat pertanian. Maka jenengan nanam padi, nanam singkong, nanam telo, nanam apa aja yang bisa ditimbang, maka zakatnya ketika jenengan punya panen 7,2 kintal. Nah, kalau itu ada, maka jenengan keluar zakatnya 10%. 10% itu kalau menggunakan air hujan, 5% kalau kemudian jenengan ngompo. Kalau antara hujan yo dipakai dan ngompo juga dipakai, maka zakatnya adalah 7,5% di antara 10 dan 5 gitu kan. Nah, pelem juga sama, jenengan panen pelem rong ton gitu kan, ya keluarkan zakatnya 10% gitu kan. Jadi rong kintale niku nek payu tokke itu nggih zakat gitu. Kemudian barang dagangan, nah, panjenengan misal dagang kelontong, dagang baju, dagang spare part mobil, dagang ban segala macam, maka omset setahun ditambah kemudian stok barang yang tersimpan di toko, misal dodolane Mas Pur setahun 100 juta omsetnya ya, 100 juta ditambah stoknya ning toko 500 juta, 600 juta, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian yang ketujuh, harta karun. Jadi apa yang jenengan dapatkan dari perut bumi, yang jenengan juga nggak pernah naruh di situ, benar-benar duduk-duduk terus ketemu, nah, maka zakatnya 20%. Walaupun barang yang jenengan temu niku cuma 10 gram ya, tetap 20% yang harus dikeluarkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kemarin yang sudah kita bahas dengan cepat, penerima zakat itu yaitu fakir, miskin, zakat mal nggih, fakir, miskin, kemudian amil. Nah, amil ini boleh di zakat mal. Kemudian orang-orang yang mu'alaf, yang dilembutkan hatinya, bisa karena dia baru masuk Islam, atau bisa dia orang Islam yang belum kenal Islam, ben kenal Islam, atau bisa orang Islam sing anyel karo wong Islam, ben kemudian seneng karo wong Islam, seneng di masjid, itu bisa. Kemudian firriqab, orang-orang yang kemudian menjadi budak dibebaskan bisa. Kemudian wafisabilillah. Nah, wafisabilillah ini memang makna khususnya adalah untuk mendukung jihad, untuk membeli alat-alat perang gitu kan. Tapi karena alat perang sudah dibeli sama negara, kita punya negara toh, maka fisabilillah di sini bisa untuk kepentingan masjid, kepentingan dakwah, kepentingan kajian, gaji-gaji guru-guru guru-guru TPA. Jadi gajinya biar nggak cuma 1.000 tok, itu tambahi jadi 500 itu Mas Pur gitu kan. Nah, maka kemudian Ibnu Sabil, orang-orang yang terputus dari jalan agar kemudian dia bisa pulang ke negerinya. Nah, misal kemarin saya contohkan mahasiswa luar negeri yang kuliah di sini kehabisan duit pengen pulang radidit, nah ditiketi boleh gitu kan. Nah, itu 8 orang yang kemudian berhak menerima zakat. Adapun zakat fitrah itu adalah zakat yang kemudian dikeluarkan karena orang itu masih diberi hidup sampai hari raya. Nah, maka zakat fitrah itu dikeluarkan untuk, katakan Nabi SAW, tuhrotal soim, sebagai pensuci orang-orang puasa minal lahwi warrofas, dari perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan buruk. Kemudian ini watu matan lil masakin, dan sebagai makanan, sebagai penjamin makannya orang-orang miskin. Jadi mustahik dari zakat fitrah ini hanya fakir dan miskin. Gak boleh dibuat bangun masjid, gak boleh buat beli karpet masjid, gak boleh buat selain fakir miskin. Jadi dapatnya berapapun yang dengan kumpulkan, kemudian orang-orang miskin didata, syukur-syukur datanya diverifikasi dengan benar, maka kemudian dibagikan. Wong miskinnya cuma sedikit, yuk kasih aja semua, nggak apa-apa gitu kan. Nah baru engkau jadi orang miskin ya, emang itu tujuan zakat. Jadi zakat itu tujuannya adalah mengentaskan orang dari mustahik, kemudian dia bisa keluar menjadi muzaki di tahun depan. Tapi naik kemudian zakat fitrah diadai kresek kecil-kecil terus didongke rotom lagi gitu kan, ya satu hari dari dia nerima itu ya tetap miskin, itu nggak akan berubah status ekonominya. Jadi tujuan zakat itu meningkatkan taraf hidup orang itu, merubah dia dari orang berhak menerima zakat menjadi orang yang nantinya mengeluarkan zakat. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man addaha qabla shalah, sebelum salat Id kok membayar, wahia zakatun makbulah, itu zakat makbulah. Jadi ini batas waktu maksimal pembayaran zakat fitrah. Jadi sebelum imam atau khotib naik mimbar itu masih bisa dibayarkan. Nah, kalau udah mepet tentu masjid-masjid sudah tutup, maka panjenengan bayarkan langsung ke orang yang berhak, itu lebih baik daripada dititipkan di masjid, ke masjidnya ditunda lagi. Nah, ini nggak boleh ya. Kemudian waman ada ba'da shalah wahia shadaqatun minas shadaqat, dan siapa yang menunaikan setelah sholat maka itu terhitung sebagai sedekah saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu jumlah yang harus dibayarkan berapa terkait zakat fitri? Maka kemarin kita sudah bahas panjang lebar bahwasanya prinsipnya secara dalil itu satu sok. Sok itu literan Arab. Nah, literan Arab itu kalau kemudian digunakan untuk ngeliteri beras Mesir itu ketemu 2,7, digunakan untuk ngeliteri beras wong Amerika itu 2,4, digunakan untuk ngeliteri beras merah itu 2,2, digunakan untuk ngeliteri gandum itu 2,8. Nah, jadi biar aman 3 kilo. Nah, gitu. 3 kilo. Jadi panjenengan nek mau zakat satu orang 3 kilo. Nah, lalu kemudian siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu ya semua orang yang mampu. Nah, yang mampu itu seperti apa? Yang mampu adalah orang yang kemudian ketika dia mengeluarkan zakat itu, yaitu 3 kilo itu, masih ada sisa yang dia makan, itu kategori mampu. Nah, jadi nek ten sentong niku enten beras 5 kilo jenengan tokke nggih zakat 3 kilo, jek enek 2 kilo jenengan mampu. Nah, wajib berarti. Tapi nek misal ten sentong niku entene beras ya mung setengah kilo, iso nggo ngliwet sak omah tok, duit yo ora duwe, coba beras kuwi tok. Dadi beras niku pun mengke nek diliwet yo lawe yo mung uyah misal ngoten gitu kan. Maka jenengan enggak mampu. Ketika enggak mampu, maka enggak usah mengeluarkan zakat fitrah, tidak apa-apa. Tapi nek berasnya memang duwene semono Mas. Ning aku kan ora mangan beras, manganku kan Pizza Hut. Nah, duitku akeh. Nah, nek ngoten ceritane, maka jenengan keluarkan zakat fitrah dalam bentuk duit. Nah, serahkan kepada panitia setempat, dan panitia wajib menyerahkan kepada fakir miskin dalam bentuk bahan makanan pokok. Lah kok kudu tukoki pizza mboten, karena sing jenenge mangan pizza tadi kan cuma beliau tok, yang liyan-liyane kan umumnya mangane sego itu. Maka panitia zakat wajib mengganti atau menukar atau membelikan beras. Maka itu perlu diperhitungkan nggih. Jadi kalau dibikin bentuk kepanitiaan perlu diperhitungkan. Oh, penerimaan zakat fitrah terakhir jam 12.00 satu hari atau malam Idul Fitri ya. Engko nek nglumpuk duite ling tuku kapan Mas Pur? Nah, gitu loh. Bakul beras kok jek enek jam semono kan gitu. Nah, jenengan perlu janjian sik karo selepan ngendi gitu loh. Nanti nek begitu udah tak tutup, duit ada, kula mriki budhe kula dodok selepan jenengan, cepake berase biasanya setahun wingi 2 ton ya, paling enggak saat ini jenengan cepake 2 ton. Nah, nek udah janjian gitu enggak apa-apa monggo. Tapi kalau pada akhirnya nyusahkan panitia, maka sebaiknya ya proses penerimaannya khususnya yang duit tadi jangan kemudian sampai kita kesusahan untuk nyari berasnya, nggih. Karena yang harus kita serahkan selain nukokke beras kan juga harus ngedum gitu. Maka selain kita juga harus membelikan, kita harus bagikan, maka kita harus memperhitungkan waktunya juga, ngoten. Dan panjenengan yang kemudian tidak nitip ke panitia mau bayar langsung ke fakir miskin, ke orang-orang yang menurut jenengan butuh, maka itu dalam bentuk beras bukan uang. Jadi jenengan ajeng pakai uang, serahkan ke panitia biar panitia nanti beli beras, ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pernah ditanyakan kepada beliau Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah, beliau masih hidup, mufti Saudi Arabia pada hari ini. Nah, beliau ditanya tentang orang yang kemudian dia hanya menemukan satu orang miskin itu. Gimana zakat sekampung ini kalau menemukan satu orang miskin? Maka dia mengatakan sah zakat fitrah itu diserahkan ke satu orang, atau kalau memang orang miskinnya ada lebih dari 1, mungkin 10, mungkin 100, juga sah kalau kemudian zakat fitrah yang terkumpul dibagi kepada sejumlah orang miskin gitu kan. Intinya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah ini dalam rangka membahagiakan orang-orang susah. Artinya jangan sampai ada orang-orang susah pada hari raya Idul Fitri itu sampai enggak makan gitu. Adapun sekiranya misal panjenengan beri zakat fitrah banyak terus dijual, terus dia jalan-jalan sama dia, tidak dibuat makan tapi nggak piknik, ya enggak apa-apa, itu terserah dia gitu loh. Yang penting jangan sampai kemudian kita kemudian memberikan dalam bentuk yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian dia punya
alasan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti nek pas hari Idul Fitri saya nggak makan karena saya didumine duit gitu kan, arep tuku beras wis tutup tokone ya gitu. Maka kita hilangkan sebab itu dulu dengan kita kasih bahan-bahan pokok sesuai dengan yang dimakan di negeri itu. Kalau di sini makannya beras yo nasi yo berarti sing dikeke beras. Kalau di sini makannya kayak di Gunung Kidul misal makannya tiwul ya berarti jagung gitu kan. Maka disesuaikan. Kalau di Arab makannya kurma ya kurma gitu kan. Maka harapannya maka orang-orang yang tadi itu kesusahan, sulit makan dan seterusnya, maka dia bisa makan pada hari raya Idul Fitri gitu kan. Nanti nek dikai duit entek, terus akhirnya dia mider gitu. Dari tonggo ke tonggo nyari makan. Nah, ini juga hal yang kurang baik ya gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pelengkap materi saya kemarin tentang zakat. Harapannya ketika kita paham benar bahwasanya Allah perintahkan sholat, perintahkan puasa, perintahkan zakat itu satu paket gitu, yang tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga sebagai orang yang beriman wajib bagi kita untuk ngitung apakah harta kita ini masuk dalam kategori orang yang wajib keluar zakat apa enggak gitu. Kalau memang pada akhirnya wajib, maka jangan ragu untuk mengeluarkan, karena Nabi SAW mengatakan mana kosot min malin sodakoh, harta yang jenengan keluarkan dalam bentuk zakat infak sodakoh itu enggak akan berkurang. Dan tentu ngitung zakat ini lebih utama daripada sedekah. Jadi ada orang yang rapengin zakat tapi ganti sodakoh nggak bisa, sodakoh nggak bisa menggantikan zakat. Sama halnya dengan sholat tahajud 1000 rakaat gak akan bisa menggantikan kewajiban sholat subuh gitu. Jadi nek misal sholat tahajud nanti ngantuk kemudian subuh ra subuhan gitu kan, maka mendingan subuhan ning ra tahajud. Syukur-syukur tahajud ning ya subuhan gitu kan, itu lebih baik gitu kan. Maka yang harus kita pahami, zakat infak sedekah itu hukumnya beda-beda, maka jangan sampai kemudian kita lari dari zakat kemudian kita tutup dengan sedekah gitu kan. Ada juga orang yang kemudian dia ngomong ke takmir masjid, nyo zakatku tak tukokke Quran, nyo tak kei Quran zakatku. Ini juga nggak benar gitu kan. Kalau kemudian zakatnya bentuknya pertanian ya kasih pertanian, zakatnya bentuknya uang ya kasih uang, zakatnya bentuknya emas perak kalau emang itu yang mau dikasihkan ya monggo gitu. Jangan kemudian dibelikan sekehendak kita sendiri, padahal ketika kita kasihkan kepada para pihak yang kemudian menerima zakat itu malah nggak sesuai dengan kebutuhannya gitu kan. Maka yang harus kita pahami, zakat itu kalau benar-benar diterapkan, benar-benar dilaksanakan, benar-benar dilakukan oleh setiap orang Islam yang beriman dan bertakwa, insya Allah ya, saya punya keyakinan besar kemiskinan itu nggak ada harusnya di Indonesia ini. Ya, tapi karena banyak orang yang nggak paham zakat, maka akhirnya ya banyak orang yang miskin tetap miskin gitu kan, yang kaya ya nanti lama-lama miskin. Kenapa? Ya karena dia nggak mau bayar zakat. Makanya dulu dikatakan di dalam ayat tadi, kalau panjenengan masih ingat tadi, bahwasanya tabiat orang-orang musyrik itu ditempeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat bahwasanya selain mereka itu musyrik, wailul lil musyrikin alladzi la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang musyrik dulu tuh sifatnya enggak mau bayar zakat gitu loh. Enggak mau sedekah, enggak mau infak. Orang musyrik dulu pelit. Kenapa? Wa hum bil akhirati kafirun. Mereka mengingkari hari akhirat, enggak percaya gitu loh. Tapi orang Islam yang punya rumus nek jenengan sedekah bondone tambah akeh, kok yo ra gelem ngetokke gitu kan. Maka akhirnya orang musyrik, orang kafir begitu tahu bahwasanya ternyata nek disedekahkan itu kemudian harta itu ditambah banyak dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi mereka, artinya mereka kalaupun berbuat baik Allah akan balas kebaikannya di dunia. Maka hari ini nek jenengan lihat banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu yang bikin acara-acara sosial gitu loh. Jadi nek misal Imlekan bagi-bagi niki, Natalan bagi-bagi macam-macam gitu. Dan ternyata mereka tambah sugih gitu loh. Padahal itu rumus itu yang punya kita gitu loh. Mung kita itu kurang yakin sama rumus yang disampaikan Nabi SAW. Luwih seneng ngumpul-ngumpul ke bondo, luwih seneng ngitung-ngitung bondo gitu kan. Yahsabu anna malau akhladah, merasa bahwasanya hartanya itu membuatnya kekal gitu kan. Padahal sajane apa yang kemudian kita kumpul-kumpulkan itu bisa saja kemudian menjadikan sebab semua itu hilang sirna tanpa bekas gitu kan. Sebagaimana korun mengumpulkan sebanyak itu kemudian hilang di telan bumi. Adapun orang-orang kafir ya karena dia kafir dia tetap infak sedekah sesuai dengan yang mereka mau, bahkan yang saya dengar itu kalau di gereja itu diwajibkan 10% gitu kan. Wah, hartanya nambah banyak gitu kan, nambah sugih. Tapi wa malahu min kholaq itu cuman di dunia.
Nah, adapun yang kita dijanjikan dengan kita sedekah, infak, zakat gitu, kita lihat mana yang prioritas. Kalau kemudian kita zakat, infak, sedekah, maka di dunia ditambahi, di akhirat dia digenti. Ya, maka harusnya kita menjadi orang yang kemudian bersegera, yusariuna fil khairat, bersegera dalam kebaikan, wabil khusus masalah zakat. Jangan sampai kita lari dari masalah zakat ini, apalagi sampai kita leluihan hidup kita kaya raya tapi kemudian di sebelah rumah kita orang miskin yang sampai tiap malam nggak bisa tidur karena kelaparan. Maka Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum, kurang sempurna imanmu kalau kemudian kondisinya seperti itu. Kita orang kaya kemudian sebelah rumah kita ini orang nggak mampu yang kemudian sampai dia megang perut kelaparan sampai nggak bisa tidur. Wabillahi mengatakan ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil mu'minina bidzambihim innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.